Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kaji kita pada pagi hari ini surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan ya'idu menjanjikan kepada kamu al-faqra, kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh kamu untuk berbuat fahsya, keji. Wallahu ya'idukum, dan Allah ya'idu menjanjikan kepadamu maghfiratan minhu, ampunan daripadanya, wa fadla, dan karunianya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Inilah dasar kajian kita pada pagi hari ini. Kita pahami ayat ini dulu. Syaitan ya'idu. Ya'idu maknanya adalah yukhawifu, mempertakut-takutimu, menakut-nakutimu. Jadi makna ya'idu menjanjikan, yakni mempertakut-takutimu. Apa itu? Jika kamu berinfak, jika kamu bersedekah, atau jika kamu mengeluarkan harta fi sabilillah. Ingat, fi sabilillah kalau untuk masalah-masalah keduniawian enggak. Fisabilillah, syaitan itu mempertakut-takutimu dengan kefakiran. Artinya nanti kamu fakir, nanti kamu miskin dan segala macam. Itulah makna ya'idu, ya'idukumul faqra. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan itu menyuruh kamu untuk berbuat fahsya, fahsya, keji. Bakhil disebut dengan keji. Segala sesuatu yang keji, yang menjijikkan, baik berupa materi apapun yang tidak materi, termasuk perangai. Kan ada perangai yang menjajuk. Kalau bahasa Minang, mentiko ciri. Mentiko itu ada yang manis, mentiko kerambia. Tapi kalau kerjanya itu jijik, menjijikkan, seperti bakhil, tamak, bakhil, tamak, orang egoistis, dan segala macam perangai yang menjijikkan, masuk fahsya. Lalu fakir disebut dengan fahsya, keji. Setan menyuruh kamu untuk berbuat fakir, dan kefakiran itu adalah kekejian. Orang butuh, orang memerlukan, orang berhajat.
Orang susah-susah, sudah payah, tapi dia tetap bakhil, kikir untuk membantu, menolong, meringankan, memudahkan. Bahkan sekedar hanya menganjurkan orang lain pun tidak mau dia. Memang sudah sampai kepada tingkat fahsya. Maka disebutlah orang yang tak mau bersedekah, tidak mau berinfak, padahal dia mampu, dia berkecukupan, dia memiliki, tapi banyak cincong, banyak cerita, membantu tidak, muncul berkelebihan, fahsya. Setan menyuruh-nyuruh seperti itu. Tuh. Wallahu ya'idu, sementara Allah menjanjikan kepada kamu fadla, maghfiratan minhu, ampunan daripadanya, dan fadla, karunia. Artinya jika kamu berinfak, jika kamu bersedekah fi sabilillah, termasuk membantukah, melapangkan, meringankan, memudahkan, juga termasuk meminjamkan. Allah dengan cara begitu akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Karena memang sedekah itu kan termasuk berbuat baik. Apapun perbuatan baik, apakah baik itu untuk diri kita, apalagi baik untuk orang lain, itu sebagai sarana menghapuskan dosa. Makin banyak kebaikan yang kita lakukan dan makin banyak orang lain menerima kebaikan kita, makin banyak dosa dihapuskan. Kebaikan itu kan ada yang hanya terbatas kepada diri, tidak melimpah kepada orang lain, tidak berguna, tidak manfaat untuk lain. Sifatnya sendiri, individual. Tapi sedekah, infak, wakaf, hadiah, dan yang lain-lain sejenis itu untuk orang. Nah, makin banyak manfaatnya untuk lain, pahalanya juga makin banyak, terhapusnya dosa juga makin banyak. Allah janjikan jika kamu berinfak fi sabilillah, pada jalan yang Allah ridai, maghfiratan minhu, ampunan dosa daripadanya, sekaligus juga fadla. Apa fadla? Karunia. Apa kurnia? Macam. Itu ganti. Nanti kita jelaskan apa gantinya. Allah wasi'un alim. Allah maha luas lagi. Itu sekedar untuk memahami ayat. Kajian kita hari ini kan mempelajari, memahami ma'rifatullah. Ya kan? Mengenal Allah melalui nama-namanya, juga melalui sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya. Sekarang kita mengenal Allah, itu Allah pasti memenuhi apa yang dijanjikannya. Karena Allah itu la yukhliful mi'ad. Dia tidak mengingkari dan tidak menyalahi apapun yang dijanjikan. Yang selalu senantiasa mengingkari janjinya setan. Setan itu kepada manusia tidak dapat dipercaya. Inilah nanti yang disesali di akhirat oleh orang yang terlanjur mengiyakan, memperturutkan, terpengaruh dengan apa yang dijanjikan setan. Setan akan menolong, setan akan membantu, setan akan begini. Nanti setan itu berlepas diri. Dia khadzulah, tidak bisa dipercaya, tidak suka menolong, hanya janji. Allah apapun yang dijanjinya, apapun yang dijanjikannya ditepati, karena Allah Maha benar. Tidak ada untungnya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi Allah kalau dia mengingkari janji, menyalahi janjinya. Dia itu Maha Suci. Setanlah yang seperti itu. Mari kita bicarakan setan itu sedikit. Mana tahu kita tidak setan.
Surat Ibrahim. Ibrahim surat ke-14. Tolong tandai surat Al-Baqarah ini, karena kita akan kembali ke situ lagi. Ayat 22. Labaswa halaman 258. Surat tadi tandai, Bu. Saya tandai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala syaitan, dan berkatalah sang setan, lamma qudiyal amr, tatkala atau ketika perkara telah diputuskan, tepatnya ketika hisab sudah memutuskan perkara. Katanya, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah wa'ada menjanjikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu wa'dal haqq, janji yang benar lah. Hak, janji yang pasti benar. Wa wa'adtukum, dan wa'adtu, aku pun telah menjanjikan berbagai macam janji kepadamu. Tapi fa akhlaftukum, akhlaftu, tapi aku menyalahinya, mengingkarinya. Akhlaftu, aku mengingkari, aku menyalahi apa yang aku janjikan kepadamu. Wa ma kana li, dan tidak ada bagiku, alaikum, atas kamu wahai manusia, min sultan, sedikit pun kekuasaan. Andaikan kamu tidak memenuhi janji, tidak menepati janjiku, atau tidak mengikutiku, tidak mau patuh taat kepadaku, aku tidak punya sultan, aku tidak punya kekuasaan. Aku tidak bisa menembakmu, tidak bisa memenjarakanmu, tidak bisa menerakakanmu, tidak bisa. Aku tidak punya siksa, dan aku tidak memiliki apa-apa, hanya sekedar pertakut dan janji-janji saja. Jadi, wa ma kana li, dan tidak ada bagiku atas kamu sedikit pun kekuasaan. Jika kamu menyalahi, mengingkari, tidak patuh, aku tidak punya kekuasaan apa-apa. Illa, melainkan hanyalah an da'autukum, da'autu, aku hanyalah mendakwahi, mengajak kamu. Da'autu kan aku menyeru. Da'autu menyeru, aku mengajak, aku mendakwahi aku. Aku hanyalah mendakwahi, menyeru kamu saja. Masalahnya fastajabtum li. Masalahnya kamu mengijabahi, mengabulkan, menjawab atau mematuhi apa yang aku serukan kepadamu. Itu masalahnya. Saya hanyalah menjanji-janjikan dan mengajak-ngajak saja. Janjikan begini, tidak ada yang benar. Akhlaftukum, aku ingkari semua janjiku. Kata siapa ini? Kata setan. Fala talumuni, fala, maka janganlah
talumuni, kamu mencelaku. Kenapa begitu? Nanti dia kira setan itu di ku pajak kelihara aku. Pajak bulu baji aku. Begitu dituding-tuding. Sebab nanti bertengkar, manusia dengan setan itu bertengkar nanti. Bertengkar. Di hadapan pengadilan dan neraka juga bertengkar. Salah satunya dalam surat Qaf. Tidak usah kita balik, tidak usah. Biar saya bacakan saja. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Kata Allah, la tahtasimu ladai. Kata setan, aku tidak pernah menyesatkan ini. Aku tidak pernah menyesatkan mereka. Tidak pernah. Katanya. Ma atghaituhu, aku tidak pernah menyesatkannya atau mengajaknya, merayunya dan segala macamnya. Tetapi dialah yang sesat. Dia memang manusia ini yang memang sudah akan jatuh juga. Dia yang sudah teleng juga. Saya hanya menomelnya saja. Menunjuk jatuh dia. Nyolah kanyu juga betul. Dialah akan hanyut juga, hanya saya mendorong sedikit saja. Itu kata beliau itu. La tahtasimu ladai. Kalian jangan bertengkar. Tidak usah bertengkar, kata Allah. Itu apa kalian bertengkar sekarang? Wa qad qaddamtu ilaikum. Aku sudah dulu mengutus rasul-rasul dan segala macam. Dan Rasul juga telah menjelaskan, juga termasuk memberikan ancaman dan peringatan-peringatan. Sekarang tidak ada cerita. Jadi kajinya ini, setan itu juga membela diri. Lebih-lebih ketika dia dituduh dan dituding, ditonjok-tonjok. Seperti surat Ibrahim ini. Kenapa kalian mencelaku? Kenapa kalian memakiku? Fala talumuni. Kalau mau mencela, mau memaki, mau mengutuk, mau mengupat, apalagi dan sejenisnya, cela saja dirimu. Lumu anfusakum, cela saja dirimu. Kenapa kalian mengikutiku dulu? Kedipangan setan tu, kedirimia. Kadipiwa, kaditampa setan tu. Saya kan dulu hanya mengajak-ngajak saja katanya. Kalian yang fastajabtum li, kalian yang memperkenankan ajakanku. Aku kan hanya da'autu, aku hanya menyeru. Dan aku tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan sampai aku ikat kamu di sana misalnya, aku panggang kamu, aku bakar kamu. Tidak ada. Saya hanya merayu, menggoda. Bijak betul si setan ini. Jadi, fala talumuni, maka jangan kamu mencelaku. Lumu, cela dirimu sendiri. Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Dan tidaklah aku bisa menolongmu dan kamu juga tidak bisa menolong. Kita hidup salah. Tahu kita hidupan? Kita hidupkan sajalah. Balasan masing-masing. Begitu seterusnya ayat. Lanjutkan saja. Maka siapa yang mengikuti bisikan setan, ajakan setan, rayuan setan, termasuk setan menjanjikan kepada kamu nanti kamu fakir jika kamu bersedekah, berinfak, membantu, menolong, dan seterusnya janji-janjinya, itu tidak benar. Tidak benar. Dan setan itu memang khazula, si pengkhianat.
Wa kana syaitanu lil insani khadula. Surah Al-Furqan nanti, Al-Furqan ayat 9 tidak usah dibuka. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu memang khadula. Bagi manusia dia si pengkhianat. Tidak bisa dipercaya. Berarti Allah sudah kasih kita penjelasan seperti ini. Tergantung kitanya lagi. Bisa kita kembali kepada surah Al-Baqarah? Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Apa maksud asy-syaitan ya'idukumul faqra? Begini ya. Ini saya kopi-kopikan tadi supaya jangan banyak betul kitab di atas meja ini. Apabila kamu akan berinfak, apabila kamu akan bersedekah, akan membantu, menolong, memudahkan, melapangkan orang, timbul bisikan dalam hati, dalam dirimu. Apa bisikan? Terlintas dia. Bekowa ajo. Wak panik ngumpuan saja. Wak lah panik mencari. Nang kalamak dinya saja. Sadarilah itu bisikan syaitan. Ini bisa dibedakan. Syaitan itu tidak akan menghambat, tidak akan menghalangi, tidak akan memberikan bisi-bisikan kepada orang apabila harta itu dikeluarkan untuk selain fisabilillah. Untuk yang lain-lain dia tidak berbisik. Untuk apa dibisik-bisik? Seorang berapapun hartanya keluar untuk hal-hal yang lain, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang, tidak ada, berapapun mau dia. Tapi hanya 1.000 atau 2.000 atau lebih sedikit daripada orang, itu berisik dia. Itu yang namanya bisikan setan. Iwas wisu. Iwas wisu. Atau hamazat, dorongan-dorongannya. Atau yanzaghannaka, setan itu menghasung, memberikan bisikan-bisikan. Itu jadi ketika kapan kita akan berbuat baik, termasuk ketika akan berinfak, bersedekah, membantu orang, ada sedikit di sini. Sadar itu setan. Tergantung kitanya. Diperturutkan atau tidak. Kalau diperturutkan, ketika itu kita kalah. Berarti ketika itu kita percaya kepada ya'idu, janji setan atau pertakut setan. Masalahnya kenapa kita untuk memilih yang lain tidak ada hambatan? Tidak ada kan? Kan ada hambatan. Bahkan untuk membeli yang lebih mahar, berlipat-lipat, berganda-ganda, banyaknya bukan untuk kebaikan, hanya untuk pora-pora, hanya untuk sifat ria-ria sebentar saja, habis dia, tidak masalah. Kenapa? Karena setan tidak ada, tidak menghambat. Tapi kenapa untuk sedikit saja? Bayua misalnya, bayua atau jelinunatur, atau untuk membantu, ada bisikan, itulah setan. Asy-syaitanu ya'idu, punah lawan itu. Ini kalau dilawan habis dia. Kalau diperturutkan ada dia. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Makna ya'idu. Jadi Allah berjanji, setan pun berjanji. Siapa yang menepati janjinya? Allah. Allah tidak menyalahi janjinya. Begini, dalam hadis, janji Allah itu disampaikan oleh Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya bacakan langsung hadisnya ini. Saya nukil di sini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Penggal saja. Bunyinya, ma naqasa malu 'abdin
tidaklah berkurang malu abdin, harta seorang hamba, min sadaqah, lantaran sedekah. Di sini riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Saya bacakan lengkapnya. Abu Khafsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu, katanya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar langsung Rasulullah bicara. Kata Abu Khafsyah Al-Ammari, apa sabda Rasulullah yang didengar di telinganya? Salasatun, ada 3. Uqsimu alaihinna, kata Rasulullah, ada 3 perkara. Aku bersumpah terhadap 3 perkara tersebut. Sampai bersumpah Rasulullah. Wa uhaddithukum hadithan fahfaz, dan aku akan uhaddithukum, aku akan menceritakan kepada kamu, fahfazuhu, maka pelihara, jaga dan hafalah dianya. Apa itu yang 3? Ma naqasa malu abdin min sadaqah. 1 ini. Tidaklah naqasa, tidaklah berkurang harta abdin, harta seorang hamba, lantaran sedekah. 1. 2, nanti kita jelaskan. Wala zulima abdun mazlamatan fasabara 'alaiha ila zadahu Allahu 'izza. Wala zulima, dan tidaklah dizalimi abdun, seorang hamba, dengan suatu penzaliman atau dengan sebuah kezaliman. Wala zulima abdun mazlamatan fasabara 'alaiha, lalu dia bersabar atas kezaliman yang diperlakukan terhadap dirinya. Sabar dia, illa zadahullahu izza, melainkan zada, menambah akan orang itu Allah izza, kemuliaan. Artinya melainkan Allah pasti akan berikan tambahan kemuliaan untuknya. Berapa tuh? 2. Wala fataha abdun baba mas'alah, dan tidaklah fataha, membuka, seorang hamba, baba mas'alah, pintu meminta-minta, illa fatallahu alaihi baba faqrin, melainkan Allah akan membukakan pintu kefakiran atas orang itu. Ini sumpah Rasulullah. Mari kita coba jelaskan sedikit. Bicaranya begini, yaitu ada 3 yang aku bersumpah. Sampai Rasulullah bersumpah. Sebetulnya Nabi Muhammad itu tidak perlu bersumpah-sumpah segala. Nabi Muhammad itu kan 3. Sadiq, musaddaq, masduq. Sadiq, musaddaq, masduq. Sadiq, orang yang jujur. Sadiq, orang yang jujur. Berarti apa saja yang disampaikannya benar, dia jujur. Yang kedua, musaddaq. Musaddaq, yang dibenarkan. Apapun yang disampaikannya dibenarkan. Karena dia bicara bukan karena hawa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia bicara bukan asal bicara. Pembicaraannya berdasarkan wahyu. Jadi dia musaddaq, orang yang dibenarkan. Bicaranya, perbuatannya, tingkahnya
dan apapun yang beliau lakukan, musaddaq. Yang ketiga, masduq. Masduq. Mim, sad, dal, waw, qaf, masduq. Orang yang dipercaya. Sadiq, musaddaq, masduq. Orang yang jujur, orang yang dibenarkan, orang yang dipercaya. Tidak perlu bersumpah-sumpah segala. Bagi kita umat dari Muhammad, tidak perlu bersumpah. Karena kita umatnya. Kita percaya, kita beriman. Sebab beliau itu sadiq, musaddaq, masduq. Apalagi beliau telah bersumpah. Sedangkan tidak bersumpah, aman, kita beriman. Amanna. Sami'na, ata'na. Apalagi bersumpah. Sumpah itu kan penegasan. Faedah sumpah itu untuk penegasan, penguatan, yang memotivasi, mendorong orang untuk memperhatikan, menyimak, memperhatikan apa yang disampaikan sekaligus dilaksanakan. Itu guna sumpah. Menegaskan, menguatkan. Sekaligus memantapkan dan mendorong kita untuk mendengar dan melaksanakan. Sehingga beliau sumpah, ada 3 aku bersumpah. Ada 3 yang aku bersumpah, kata beliau. Salasatun uqsimu alaihin. Yang pertama, aku akan beritakan kepada kamu, hafal ini katanya. Yang pertama adalah ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba lantaran sedekah. Kenapa begitu? Begini, Pak. Ini kacio. Tahu kacio? Aduh. Celengan. Bagus. Luar biasa. Ini kacio yo. Kalau bahasa modernnya, ini nomor rekening saya. Ini nomor rekening. Lalu ini bank yang satu, ini bank kedua. Kata saya, pindahkan uang saya ke rekening saya yang satu lagi. Berkurang apa enggak? Halo? Itu 5 orang saja. Bakso amai-amainya diambil puro siko, pindah ke berkurang enggak? Berkurang. Hanya pindah saja. Harta yang kita berikan sekarang itu pindah tempat saja. Kita pindahkan ke akhirat. Di akhirat nanti kita ambil. Cuma masalahnya, si setan ini masalahnya. Itu gunanya iman. Itu gunanya percaya kepada Allah itu. Sampai bersumpah Nabi. Tidak berkurang. Masa berkurang? Kan di akhirat kan kita juga yang kan? Masalahnya yang tadi juga. Ulama salaf, ulama dahulu, saya nukil nih. Saya sengaja membuat catatan-catatan supaya jangan lupa saya. Ulama-ulama dahulu kala, ulama-ulama salaf, apabila datang kepada mereka orang yang meminta, apapun yang dimintanya. Ini bukan kita nih, bukan kita. Apa kata para salaf itu? Bukan salafi, salaf. Jangan dibelok-belokkan. Marhaban.
biman jaa yuhawilu ma la dunyana ila ukhrana. Selamat datang kepada orang yang akan membawa, memindahkan harta kita di dunia ini kepada akhirat. Bisa datang ke Bu? Pak Dang. Oh, Pak Dang ya. Mak Wo. Nama barang yang kediangke itu. Oh, kok barang. Kama kediangke kesinan aku. Dia datang memindahan barang. Minumlah dulu. Ndak akan makan bagai. Nyana awak. Bahasa awak dah. Ndak akan makan bagai. Kalimatnya dulu. Ndak akan makan bagai. Biarlah mak wo, biarlah padang. Biar pindah se. Yo sebantali lah. Kau buat na iya lah. Buat iya cah. Babu buat lo iya dulu. Lalu dipindahno barang awak. Kira-kira begitu pemahaman orang salaf. Datang orang minta bantu, minta tolong, minta pinjamkan, atau memang minta betul, marhaban, selamat datang. Akulah tiba orang kamangkik barang. Alhamdulillah tibanya. Nyangkiknya barang awak. Ayo tercici awak dibanding orang siswa. Generasi-generasi sahabat sesudah mereka. Karena mereka memahami bahwa sedekah itu hanyalah pemindahan berkurang. Logikanya kan tidak berkurang. Mana kasa malu abdin min sedekah. Apalagi nanti ditambah ada ampunan dosa, ada pahala, macam-macam lagi kan. Dan ada pula ganti di dunia. Allah ada ganti di dunia. Apa janji Allah? Begini. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Itu surat Saba. Mau bukanya? Silakan. Ini janji Allah nih. Surat Saba itu surat ke-34. Ayatnya ayat 39. Saba. Surat ke-34 ayat 39. Oke. La baswa. Di bawah sekali. Halaman 432. Qul pangkalnya qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Katakanlah, sesungguhnya Rabbi Tuhanku lah, yabsutu, yang menghamparkan, melapangkan, memudahkan. Karena Allah itu mubsit, basit. Allah adalah basit, yang melapangkan, yang menghamparkan, yang memudahkan, yang melepaskan, basit. Katakanlah, sesungguhnya Rabbi Tuhanku yabsutu, dia selalu senantiasa melapangkan, meluaskan, menghamparkan atau memudahkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Min ibadi, daripada hamba-hambanya. Halo. Celik kenyak sebentar. Ada orang, kalau bahasa orang kampung sayanya, tangannya itu dingin. Tangannya dingin. Sagalo ayam dipeliharanya betalua. Kambiang teranak
baka mambia bada barapuan ditabe. Mantul mana? Kalau pisang diaraminya, diparamnya masak. Ani tanamnya tumbuh. Kata orang awak tangannya dingin. Mengalih, boleh. Atau bawa kepada istilah sekarang. Pebisnis handal, tajir. Tidak terlalu banyak usaha dia. Jangan lupa. Allah memudahkannya. Allah yang menghamparkannya. Ia bersatu. Allah yang melapangkannya. Kepada siapa yang dia kehendaki. Tandanya dia termasuk orang yang Allah kehendaki untuk dimudahkan, dilapangkan. Sehingga lasuah-lasuah meang dino. Lasuah-lasuah meang. Dia tahu lasuah-lasuah. Awak lah seringi. Lah sering peteng mas awaknya. Inilah lasuah menjadi. Ujian baginya. Apakah orang ini lupa diri? Ujub, sombong? Nangan mana ko? Wah. Tulang ampe kare. Sabar, ulet, tekun, pantang, putus asa. Begini sehingga dia membanggakan dirinya. Ana a'azzu minka malau wa walada. Saya lebih lah. Lebih banyak harta, banyak pengikut, banyak usaha daripada kamu. Kira-kira begitu. Oh, ini sudah lupa diri. Pada hakikatnya Allah ya bersatu. Limai. Tandanya dia termasuk orang yang dia kehendaki. Allah yang paling tahu kenapa dia Allah kehendaki. Urusan Allah jangan dikaca-kaca. Allah mengayakan, Allah menaikkan, Allah memudahkan urusan Allah, jangan dikaca-kaca urusan Allah. Ibu-ibu saja buat godok di rumah kan, mana yang mau dibesarkan, mana yang dianguskan, mana yang kecilkan, kan urusan kita kan. Ada godok ni kadang ibunya, ada nang godok kutubik batinta, ada godok berkerambi ya bagai, macam-macam. Kan kita yang tahu kenapa ini, tapi Allah juga tahu kenapa si A dilapangkannya, padahal dia itu entah siapa-siapa, sekolah pun tidak tamat. Dulu ketika SD ingu salimu nama ilele. Sudah bila selimu tu turiak lo leh. Jangan wah. Ndak lo tamat sekolah. Kini menjadi orang bananya. Awak aku lo tamat S2 tapi alunnya dapat. Iya lah dapat bini kena jual sel dapat. Ini masalahnya yang tadi. Ndak bisa kita menentukan, kita hanya berusaha. Ya bersatu lima yasha. Jangan lupa lima yasha. Kemudian min ibadi. Di antara hamba. Sebanyak ini hamba-hambanya ada yang dipilihnya. Dia yang paling tahu. Dia alim, dia hakim. Dia qadir. Dia mengetahui, dia bijaksana, dia berkuasa. Maka hambanya yang tertentu itu diberinya kelapangan. Wa yaqdirulah, tapi sebaliknya ada juga yang yaqdirulah. Ada pula hamba-hamba itu nanti yang dia batasi. Dia kadarkan yaqdiru, dia kadarkan, dia batasi atau dia sempitkan. Rezeki. Duduk, Bu. Nah, kalau sudah begitu berarti penentunya adalah Allah, pemberinya adalah Allah. Rezeki itu adalah penciptanya Allah. Yang membagi-bagi Allah. Yang membatasi Allah. Yang melebihkan Allah. Yang menciptakan kita makhluknya juga Allah.
Sekarang wa ma anfaqtum, dan apapun atau apa saja yang kamu infakkan, min syai', sesuatu apapun. Syai' itu kan sesuatu apapun dan sedikit apapun. Fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Itu janjinya. Itu janji Allah kan, dia akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah pasti mengganti di dunia dan akhirat. Bagaimana cara Allah mengganti? Cara Allah mengganti ini yang tidak boleh kita tanya-tanya. Ada berbagai macam cara Allah mengganti harta. Pertama nih, saya kopikan nih. Kitab saya kopikan tadi, penat saya membawa yang besar-besar. Janganlah engkau mengira atau menyangka engkau sedekahkan harta, engkau punya harta 100, engkau sedekahkan 10. Langsung 10 diganti hari itu juga. Jangan seperti itu menuganya. Kalau Allah berkehendak, kami bisa saja. Dagang pagi, besok sore, datang sana ke rumah magir 10 kali lipat. Jangan seperti itu pikiran. Tidak begitu. Allah mengganti itu dengan berbagai macam cara. Pertama, dia ganti harta yang tinggal itu dengan berkahnya. Lama-lama nanti harta yang ada itu berkembang. Berkembang dia. Bisa jadi di pikiran sebagian orang ganti itu dikasih kepada si A uang 100.000, nanti datang saja orang mengantarkan 200.000. Minimal 10 kali lipat. 100 kali 10 berapa? 1 juta. 1 juta. Tidak ada orang mengganti gimana. Yang mengganti itu bukan orang, Bu. Allah mengganti harta yang ada itu menjadi berkah, tumbuh dan berkembang. Jangan lupa tuh. Harta yang ada, yang tersisa itu menjadi berkah dia. Kemudian berkembang dia. Semakin banyak dia. Atau dia beri ganti min haitsu la tahtasib, dari arah yang tanpa engkau kira-kira. Saya meyakini itu. Bapak-bapak, ibu juga harus meyakini itu. Kapan Allah mengganti? Allah yang paling tahu. Tapi pasti digantinya. Hilangnya ini nanti di sana ada yang lain. Saya baru 2 bulan yang lampau mendapat itu. Gagal di sini, tidak jadi di sini. Dikicu orang, ditipu orang, ditilang orang, dipotong haji orang. Tahu potong haji? Aduh, potong haji. Potong haji le tahu. Haji le tahu. Lopi, Bu. Jadi kita berjalan dipotong pencongnya begitu. Itu yang potong haji. Kita berjalan. Dipotongnya. Potong haji namanya. Dipotong hajinya, Pak, Bu. Gitu ah. Kalau di kelok kandang dipacurang bersayang namanya tuh. Lah dulu Wak, beko di kelok kandang di bengkolan dipacunya Wak, santiang tuh. Indak kok dipotong potong hajinya Wak. Lah di cawan tapi lah di apa? Lah di bibir tapi
Lah di bibir tu picawan tu lah kinyam-kinyam ni awak. Nak potong haji. Tak sekali dua kali. Kita semua pernah mengalami itu sebenarnya. Tapi memang ya, pas saatnya, waktunya, momennya diganti oleh Allah. Yang di luar perkiraan kita. Lebih hebat daripada itu gantinya. Ganti itu jangan kita kira materi juga. Kan macam-macam cara Allah mengganti. Mudah-mudahan tertangkap di ibu bapak. Tentu saya tidak akan mengisahkan apanya. Tidak boleh pula diceritakan. Cuma kita akan mengalami itu dan pernah mengalami itu. Diganti. Min haitsu la yahtasib. Dengan catatan sabar. Sabar pasti ada hikmahnya. Yang penting berikanlah, mudahkanlah, lapangkanlah, ringankanlah. Biasa jadi orang yang kita lapang itu dicotok no. Tahu dicotok? Mengadang anak, ulah lah kadang awak dicotoknya tu. Bisa jadi. Tapi dek cotoknya tu kedapat rezeki. Kadang-kadang dek lantaran dicotoknya tu awak dapat ganti yang lebih hebat. Atau mengadang anak harimau. Lah kadang anak harimau tu awak kita diterkamnya. Bisa jadi lantaran itu dapat lebih hebat. Makanya jangan buru-buru marah, kesal, mengupat, mengutuk, mencela. Itu hanyalah ujian saja. Dan Allah tu janjinya benar janjinya. Fahuwa yukhlifu, dia pasti menggantinya. Karena dia yang melapangkan, dia yang menjepit. Bisa jadi orang yang semula lapang sempit, atau bisa jadi orang semula sempit lapang. Berarti dia penentunya. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir. Dia yang melapangkan, dia menyempitkan, dia berkuasa untuk itu. Penentunya itu dia, pengaturnya dia. Kalau dia yang berkuasa, dia bisa gampang saja. Apa yang hilang dia ganti. Apa yang sempit dia lapangkan. Dan dia berkuasa. Tapi dia juga Maha tahu. Ini ya, jadi itulah Allah pastikan, Allah pasti ganti. Apalagi malaikat berdoa. Malaikat berdoa. Apa doa malaikat? Ini hafal kita doa malaikat. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada suatu hari pun yang para hamba-hamba berada di dalam hari itu illa malakani yanzilani, melainkan ada dua malaikat yang turun. Setiap pagi nih, setiap pagi yang dilewati oleh para hamba akan turun dua malaikat. Fa yaqulu ahaduhuma, salah satu daripada malaikat itu berkata dalam doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, a'ti, berikanlah ganti. Berikanlah kepada orang yang munfik, orang yang berinfak tu khalafan ganti. Setiap hari. Siapa saja yang berinfak, ya Allah, gantilah. Doa malaikat makbul. Karena doa malaikat itu tidak ada udang di balik batunya. Mereka murni berdoa. Juga termasuk doa diam-diam tanpa orang lain tahu bahwa dia doakan. Malaikatlah orangnya. Salah satunya. Apa kata malaikat setiap pagi? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti. Malaikatnya satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah mumsikan. Berikanlah kepada orang yang suka menahan-nahan, padahal ada baginya yang tidak diberikan, ditolong, dibantu, talafan, kehancuran, kebinasaan. Doa malaikat. Setiap hari.
Dengan begitu makin jelas di kita. Allah sendiri sudah berjanji untuk mengganti. Bahkan melipat gandakan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu adha'afan katsiran. Allah akan lipat gandakan. Itu janjinya. Dan Allah tidak menyalahi janjinya. Setan yang menjanjikan kepada kita fakir dan segala macam. Itu kata Nabi ya, ma nakasa malu abdin. Tidak berkurang harta hamba. Kembali kita kepada ayat Saba tadi yang masih terbuka. Kan masih terbuka surat Saba. Wa ma anfaqtum. Wa ma anfaqtum. Dan apa saja yang kamu infakkan. Infak itu kan memberikan sebagian harta, itu yang infak. Apapun yang kamu infak pun dan berapapun yang kamu infakkan. Min syai'. Daripada sesuatu. Meskipun sedikit. Fahuwa yukhlifuhu. Maka Allah akan yukhlif, menggantinya. Malaikat mendoakan, ya Allah, gantilah. Apalagi infak itu cuma memindahkan saja. Memindahkan dari dunia ke akhirat. Bisa jadi karena kita kurang percaya kepada akhirat. Kenapa kita mau memindahkan uang kita transfer kepada rekening yang satu kepada rekening lain? Karena nampak. Setelah ditransfernya, dia bukunya. Lah masuk, Allah, oh Allah. Karena nampak. Tapi kalau transfer ke akhirat, yang menampaknya lah mata hati. Keimanan. Atau makanya yang disuruh berinfak itu orang beriman. Orang yang tidak beriman, tidak disuruh berinfak. Kan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Wahai orang beriman, infakkanlah. Sebelum tiba masanya. Sedikit kita beralih ya. Mau enggak? Mau sajalah. Surat Al-Munafikun, kita alihkan sejenak. Al-Munafikun itu surat yang ke-63. Ayat yang ke-10. Hafal ini bagi yang dapat ini. Yakin saya itu. Halamannya 555. Ayat 10. Halaman 555. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah olehmu. Ini orang beriman ya? Karena ayat 9-nya orang beriman. Ayat 9-nya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang beriman ini. Dan infakkanlah olehmu mimma, sebahagian apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Halo. Yang akan diinfakkan itu apa yang telah Allah berikan. Bukan apa yang ada di kamu. Lihat kalimatnya. Mimma razaq, dari apa yang kami berikan kepada kamu, infakkanlah. Jadi yang kamu infakkan itu adalah yang kami berikan. Sisihkanlah. Jangan dikumamin sadu Allahnya. Infakkan. Dan yang kamu infakkan itu kan kami yang beri. Nah, berikanlah. Nanti saya ganti. Kata Allah.
Jadi bukan berarti infakkanlah apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di sakumu, apa yang di dompetmu, apa yang di berangkas, apa yang di bank, enggak. Mimma razak, sebagian apa yang telah kami rezekikan ke kamu. Itu infakkan. Sebelum min qabli, sebelum ayatiya, sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian. Kenapa? Sebab kalau sudah datang kematian, hartamu tinggal. Karena kamu tidak memindahkannya. Bisa dipahami? Fayaqula Rabbi, ketika itu berkata salah seorang kamu, laula akhartani, mohon akharta, engkau tunda, engkau tangguhkan barang ajalin qarib, sedikit waktu saja, saya akan mindahkan harta saya. Kan? Fasaddaqa, saya akan memindahkan harta saya ke akhirat. Sudah terlambat. Sudah terlambat, karena kematian sudah datang, nyawa akan dicabut. Ketika itu dia minta inci, tidak bisa. Minta inci itu apa itu? Minta inci, minta waktu, tidak bisa. Kalau kamu ingin memindahkan harta, ingin transfer sebelum itu, makanya anfiqu mimma razaqnakum min qabli, sebelum ini pindah. Kenapa dia ketika itu berkata minta saya waktu untuk pindah? Ketika itu baru dia sadar yang hartanya adalah yang apa yang dipindahkannya, yang ditinggalkannya bukan hartanya. Bisa tengok lah, Bu? Assalamualaikum, tidak percaya, tidak yakin bahwa apa yang kita simpan, kita di puro, di saku, di kecil, atau di batu yang bagi dia, simpan. Ada peluang, ada kesempatan, tidak mau. Datang kematian. Ketika itu baru dia sadar bahwa yang hartanya itu adalah apa yang telah diinfakkannya, telah dipindahkannya ke tabungan akhirat, ke transfer ke akhirat. Tapi itulah kesadaran yang sudah terlambat. Tidak bisa. La yuakhirallah, Allah tidak akan menunda. Bisa dipahami, Bu? Jadi kenapa orang minta ditunda ajalnya sedikit? Dia ingin bersedekah. Kenapa ketika ingin bersedekah? Ketika itu dia baru sadar yang hartanya bukan yang ditinggalkannya, tapi hartanya lah yang telah dipindahkannya. Yang telah datang orang lain memindahkannya. Siapa orang lain? Orang miskin. Siapa lagi fisabilillah? Siapa lagi? Banyak. Ada nanti masjid, ada pondok-pondok, ada yatim, ada gedung-gedung yang tempat pemindahan, ada bantuan sosial pindahan. Nanti kita terima nanti. Setelah kita mati baru kita nikmati di sana. Itu ayat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah. Jadi prinsip tadi, Bu, bahwa tidak berkurang. Kenapa tidak berkurang? Hanya pindah. Itu pun nanti bukan hanya pindah saja, dapat bonus. Bonusnya lebih hebat pula lagi. Ada dosa dihapuskan, kemudian ditambah. Kalau kita menabung kepada tabungan bank, tabungan Allah nanti akan mengembangkannya, akan membunga-bungakannya pelak ganda. Sekali lagi, ini masalah keyakinan kepada janji Allah. Dan sekali lagi, ketika kita akan berempat, setan sakadang Allah di muka wak. Dia tahu sakadang Allah akan terus merayu, menggoda, memujuk, mengancam-ancam, petakuti, begini bunyinya. Tidak jadi. Tetapi untuk masalah keduniawian atau untuk yang fanani, tidak ada setan itu. Karena orang tidak berinfak, orang tidak bersedekah. Jadi kalau timbul pertanyaan, bahwa kok masalah bali-balin lain, wak tidak ada namanya. Tapi ketika bersedekah, itu setan tadi. Orang mau mengeluarkan uang berjuta-juta,
Bukan hanya puluhan, ratusan juga mau. Ratusan juta juga orang mau ngeluarkan. Tidak ada setan mengganggu. Bahkan orang mau utang. Orang mau utang. Mau menggadai. Kadang-kadang di kami yang pegawai ada mengadakan SK. Tidak masalah. Tidak yakin saja. Tapi kenapa orang ketika hendak berinfak, kok ada yang itu dia setan. Asyaitanu ya'idukumul. Nah, kita balik lagi kepada surah Al-Baqarah sebelum usai dibalikkan lagi. Ma'rifah kita kepada Allah ya. Al-Baqarah tadi ayat halaman 45. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Apa yang kita ambil di sini pengenalan kita kepada Allah? Allah berjanji. Janji Allah adalah benar. Dalam salat malam dibaca tu, wa wa'dukal haqq. Janjimu benar. Antal haq, engkau adalah benar dan maha benar. Janjimu benar. Karena Allah adalah benar dan dia tidak akan menyalahi janji. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih. Ujungnya la yukhliful mi'ad. Tidak menyalahi janji. Apa janji Allah? Janjinya akan menghapuskan, mengampuni dosa-dosamu dan memberikan fadla. Apa fadla? Karunia, rezeki, nikmat yang lain. Allah itu Dzul Fadli. Pernah dengar Dzul Fadli? Nama orang. Sebenarnya yang Dzul Fadli itu adalah Allah. Kan? Wallahu Dzul Fadlil Azim. Allah lah pemilik karunia yang agung. Yang Dzul Fadli adalah Allah. Cuman diambil oleh manusia, oleh emaknya, oleh apaknya, oleh kakek nenek dia Dzul Fadli. Mudah-mudahan orang yang Dzul Fadli nak cekik. Paragiah, pembantu, penolong, pemurah, pembasuh irang. Nak nak lagi basuh bagai. Allah tu Dzul Fadli. Ada sekian banyak ayat yang menjelaskan wallahu Dzul Fadli. Allah pemilik. Allah yang punya karunia. Dan dia pula yang mengasih karunianya kepada siapa yang yuti fadlahu mayasha. Dia kasih karunianya kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau kamu berinfak, Allah janjikan ampunan dan ganti serta karunia-Nya lain. Karena dia itu wasi', maha luas. Rahmatnya luas, ilmunya luas, pemberiannya luas. Tidak akan habis-habis. Tidak akan habis-habis apa yang ada di sisi Allah. Semenjak alam diciptakannya, tidak habis-habis. Karena dia memiliki karunia yang sangat luas dan alim. Jangan lupa alimnya belakang. Dia maha tahu siapa yang patut, siapa yang pantas, siapa yang ikhlas, siapa yang tidak. Yang paling tahu itu, apakah orang ini ikhlas apa tidak, dia. Dia pula yang paling tahu siapa yang pantas dan patut untuk diberinya keutamaan dan ampunan. Ini bukan manusia nih, dia. Untuk itu berinfaklah dengan ikhlas. Karena keikhlasan itu syarat mutlak. Orang yang ria dalam berinfak, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatrakahu sallah. Sama dengan debu di atas
batu licin, ditimpa oleh hujan lebat, maka batu menjadi bersih. Itu berinfak yang ria. Termasuk membatalkannya dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dengan kata-kata menyakitkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ayat di atas itu bunyinya begitu. Saya rasa itu kajian kita. Pertama, jangan percaya dengan janji setan, tapi yakinlah dengan janji Allah. Allah itu maha benar, dan apapun yang dijanjikannya pasti benar. Dia tidak akan menyalahi janjinya. Kita perkokoh keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Dan juga kita tambah-tambah ilmu. Karena orang beriman bila berilmu, imannya bertambah. Orang tidak beriman jika berilmu, dia makin lari daripada iman. Maka dikatakan ilmu itu menambah keimanan orang yang beriman. Dan Allah mengangkat derajat orang beriman yang berilmu di atas orang yang beriman tapi tidak mau berilmu beberapa derajat. Semoga kita termasuk orang ini. Amin. Diakhiri karena hari sudah pukul 11:30 dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.